Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nidita, NPM 2110306015 dari kelas 03, Prodi S1 Pendidikan Matematika angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Di sini saya akan menyampaikan argumen pro untuk mosi pemekaran 9 provinsi baru di Pulau Jawa, mulai dari Tangerang Raya hingga Blambangan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang beratnya, saya pengen memberitahukan terlebih dahulu apa saja istilah-istilahnya yang ada di mosi tersebut. Contohnya yang pertama adalah pemekaran. Istilah pemekaran itu secara etimologis artinya berasal dari kata mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada banyak artinya yang kurang lebih menjelaskan bahwa mekar itu artinya bertumbuh, berkembang, banyak, luas, ramai, dan bagus. Nah, kata pemekaran itu sendiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar. Besar di sini bisa luas, bisa banyak, bisa lebar, dan lain-lainnya. Nah, ada juga provinsi. Nah, provinsi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur. Nah, jadi ketika suatu wilayah itu terdapat gubernurnya atau ada yang mengurusnya, bisa kita sebut kalau di Indonesia itu adalah gubernur, itu bisa disebut provinsi. Nah, tapi itu adalah salah satunya. Mungkin ada banyak lagi syarat-syaratnya untuk suatu wilayah bisa dikatakan sebagai provinsi. Kemudian ada pulau. Nah, kata pulau ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air. Air ini bisa di laut, sungai, atau danau gitu. Jadi suatu wilayah yang dikelilingi oleh air. Nah, 9 provinsi baru di Pulau Jawa, mulai dari Tangerang Raya hingga Blambangan itu, yaitu ada yang pertama Provinsi Tangerang Raya dengan ibu kota Tangerang, yang kemudian kedua Provinsi Bogor Raya dengan ibu kota Bogor, yang ketiga Provinsi Cirebon dengan ibu kota Cirebon, yang keempat ada Provinsi Banyumasan dengan ibu kota Purwokerto, yang kelima ada Daerah Istimewa Surakarta atau dengan ibu kota Surakarta. Kemudian yang keenam Provinsi Muria Raya atau Jawa Utara dengan Provinsi Kudus dengan ibu kota Kudus. Yang ketujuh Provinsi Madura dengan ibu kota Pamekasan. Yang kedelapan ada Provinsi Mataram atau Jawa Selatan dengan ibu kota Kediri. Dan yang terakhir kesembilan adalah Provinsi Blambangan dengan ibu kota Jember. Nah, mengapa pemekaran ini sangat diperlukan untuk wilayah tersebut? Karena fokus pembangunan wilayah saat ini itu dipandang terlalu luas. Jadi gubernur itu terlalu banyak pekerjaannya dengan wilayah yang seluas itu, dengan penduduk yang seluas itu, sebanyak itu. Nah, agar dapat lebih fokus lagi dalam hal pembangunan ini dalam wilayah yang saat ini, perlu adanya pemekaran agar terdapat pemimpin baru. Jadi bisa lebih fokus lagi dalam hal pembangunan ini. Kemudian juga seperti yang kita ketahui, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per tahun 2021, sekitar 56,1% penduduk Indonesia atau sebanyak 152,5 juta dari sekitar 272 juta jiwa penduduk telah terkonsentrasi di Pulau Jawa. Terkonsentrasi ini dari KBBI. Dalam hal ini maknanya yaitu banyak sekali masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa tidak merata. Pulau-pulau lainnya itu banyak yang pindah ke Pulau Jawa, merantau. Jadi Pulau Jawa ini penduduknya lebih banyak di antara pulau yang lain. Kemudian dengan penduduk sebanyak itu, Pulau Jawa saat ini hanya memiliki 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jakarta, dan Yogyakarta. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding Pulau Sumatera yang memiliki 10 provinsi, namun dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dari Pulau Jawa. Padatnya penduduk di Pulau Jawa dengan terbatasnya pemimpin
dalam hal ini gubernur, yaitu yang memimpin suatu wilayah tersebut atau provinsi itu gubernur. Masyarakat ternyata dipandang dari kalangan masyarakat ternyata dipandang sebagai hal yang melatar belakangi terbentuknya wilayah baru atau provinsi baru. Agar akan ada pemimpin baru pula, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, untuk memberikan fokus lebih untuk memajukan dan memperhatikan wilayah tertentu dari cakupan provinsi sebelumnya. Jadi ketika suatu wilayah itu sangat luas, kemudian dengan penduduk yang sangat banyak, kita perlu adanya pemekaran sehingga pemerintah atau gubernur dalam hal ini bisa lebih fokus dalam membangun majunya wilayah tersebut, bisa dalam hal pembangunan atau dalam sumber daya manusianya bisa lebih fokus lagi, terutama dalam hal pendidikan, karena semakin banyak yang tidak terlihat atau fokus pemerintah lebih kepada wilayah yang terlihat saja atau biasanya ibu kotanya, kota-kotanya, sehingga wilayah-wilayah yang terpencil itu menjadi tidak terurus. Jadi biasanya mulai dari hal fasilitas, pembangunan, dan lain-lain itu kurang memadai dan tidak sama dengan penduduk atau penduduk yang ada di kota-kota besar. Jadi biasanya banyak infrastruktur yang buruk, kemudian sekolah yang buruk juga, kemudian fasilitasnya tidak memadai sehingga menghambat perkembangan dari murid-murid. Karena ketika kita memiliki fasilitas yang memadai, kemudian bangunan yang baik, maka kita akan lebih fokus belajarnya, kemudian juga kita sebagai murid akan lebih bisa memacu semangat kita dalam mencari hal-hal yang kita suka, misalnya dalam hal ekstrakurikuler. Dengan banyaknya fasilitas, kita bisa jadi lebih menguasai, lebih bisa belajar, dengan misalnya ada alat-alat olahraga, yang suka olahraga jadi bisa lebih menekuninya dan kemampuannya bisa lebih ditingkatkan, dan itu juga akan memberikan nama yang baik bagi wilayah tersebut ketika dia menjuarai olimpiade atau lomba-lomba yang di tingkat nasional maupun yang internasional. Nah, ketika kita sudah bisa lebih maju, maka itu akan memajukan juga Indonesia. Oleh sebab itu, pemekaran ini sangat penting untuk segala aspek. Jadi ketika tujuannya baik, demi memajukan wilayahnya lebih fokus lagi, lebih bisa diperhatikan, sampai wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak diperhatikan, tidak terurus, jadi bisa terlihat dan lebih terurus. Kemudian juga gubernurnya lebih bisa fokus dan bisa lebih maju lagi wilayahnya. Dengan adanya pemekaran ini akan ada pemimpin-pemimpin baru yang tugas-tugas yang sebelumnya berat dan tidak bisa terselesaikan dengan baik jadi bisa lebih ringan, bisa lebih terselesaikan dengan baik dan lebih efisien juga kerjanya, sehingga akan berdampak bagi banyak hal, bagi pembangunannya, bagi penduduknya, sumber daya manusianya, itu bisa berdampak positif. Maka dari itu kita sebagai masyarakat juga perlu mendukung hal ini, karena ini juga demi kita semua, untuk kemajuan bersama. Dari hal baik akan menjadikan kita bisa lebih maju lagi, berkembang lagi dalam banyak hal. Kemudian juga dari yang sebelumnya mungkin tidak bisa dilaksanakan, dengan hal ini bisa jadi lebih banyak masukan dari yang mungkin sebelumnya penduduknya banyak, kemudian tidak tersampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Kemudian dengan adanya pemekaran ini, masyarakatnya juga bisa lebih terdengar apa keluhan-keluhannya, mungkin dari segi kualitas yang ada di wilayah tersebut, atau dari tingkat hal
pendidikan, dalam hal pembangunan itu juga bisa jadi lebih tersalurkan aspirasinya dan menjadikan gubernur bisa lebih bekerja dengan baik lagi. Jadi menurut saya pemekaran ini adalah hal yang sangat positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggir Mawati. Saya berasal dari kelas 01 Pendidikan Matematika. Di sini saya sebagai tim kontra dari MOSI Pemekaran 9 provinsi di Pulau Jawa dari Tangerang Raya hingga Belambangan. Baik, sebagai tim kontra di sini saya sangat-sangat tidak setuju akan MOSI tersebut. Pertama, dari segi ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini Indonesia baru saja memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan. Dan adalah hal yang lumrah dan bisa kita terima bahwa untuk memindahkan suatu ibu kota itu telah mengeluarkan biaya yang sangat-sangat banyak pastinya untuk pembangunan gedung-gedung, pembangunan jalan-jalan baru, serta perbaikan jalan-jalan yang mungkin akan dilewati oleh pegawai-pegawainya. Itu biayanya sangat-sangat besar pastinya. Lalu dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa untuk melakukan pemekaran apalagi sampai 9 provinsi baru itu pasti membutuhkan biaya yang luar biasa banyak. Untuk satu provinsi saja bisa kita bayangkan akan mengeluarkan hingga ratusan juta, apalagi untuk 9 provinsi, untuk urusan gedung-gedung baru, untuk urusan jalan-jalan baru, untuk urusan administrasinya, itu pasti akan mengeluarkan biaya yang benar-benar luar biasa. Lalu setelah itu masih menyangkut tentang perekonomian serta pemerintahan. Apabila diadakan sebuah pemekaran apalagi sampai 9 provinsi, pasti akan ada banyak pegawai-pegawai baru. Nah, banyaknya pegawai baru itu akan memicu sebuah korupsi yang pastinya bisa terjadi korupsi besar-besaran. Seperti faktanya yang kita lihat sekarang di Indonesia, sudah terjadi begitu banyak korupsi dan itu benar-benar sangat merugikan negara kita, membuat hutang negara kita menjadi semakin banyak. Selanjutnya, selain dari aspek ekonomi, hal tersebut atau pemekaran 9 provinsi baru itu dapat memicu kekhawatiran masyarakat. Di sini ketidakpastian apakah akan benar-benar diadakan pemekaran 9 provinsi baru itu masih sangat-sangat mengambang, masih sangat abu-abu dan tidak jelas apakah benar akan diadakan pemekaran atau tidak. Di sini masyarakat itu bertanya, apakah hal tersebut benar-benar akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah hal tersebut memang penting? Pentingkah untuk membangun sebuah pemekaran sampai 9 provinsi? Lalu ada pula pertanyaan, mengapa harus di Pulau Jawa? Mengapa tidak dijadikan pemekaran di pulau-pulau lain seperti Pulau Sulawesi, Pulau Papua, yang dimana mungkin mereka itu lebih membutuhkan sebuah pemekaran serta pembangunan yang lebih dibandingkan di Pulau Jawa yang sudah sangat padat ini. Lalu dari hal yang sudah saya bicarakan kan, karena memang benar pemerintah sendiri itu belum mengiyakan, belum memastikan bahwa hal tersebut benar atau tidak. Jadi daripada membuat masyarakat semakin riuh dan khawatir, lebih baik kita meyakini bahwa memang tidak akan ada pemekaran baru, apalagi sampai 9 provinsi, itu pun di Pulau Jawa yang sudah sangat padat ini. Kemudian di sini saya membaca berita dilansir dari kompas.com pada tanggal 12 Februari 2021. Ari mengungkapkan bahwa usulan pemerintah Jawa Barat dikarenakan terlalu tingginya angka populasi di Jawa Barat. Menurutnya, populasi 50 jiwa idealnya memiliki 40 kabupaten atau kota. Nah, dari berita tersebut saya berpendapat bahwa mengejar suatu keidealan itu memang penting, tetapi jika kita mengabaikan hal-hal lain seperti perekonomian kita, kesejahteraan masyarakat kita, itu sangat tidak baik.
Jika kita hanya mengejar ideal tentang jumlah penduduknya, tentang populasinya, itu sangat buruk. Justru jika kita memaksakan, itu bisa saja menghancurkan negara kita. Dari berita yang saya baca juga pada tahun 2001 memang sudah ada usulan mengenai pemekaran provinsi baru, yaitu Provinsi Madura. Tetapi pemerintah belum mengiyakan sampai sekarang, dikarenakan memang pemerintah juga pasti memikirkan apakah lebih banyak dampak positifnya atau dampak negatifnya yang akan terjadi jika terjadi sebuah pemekaran. Nah, dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa satu provinsi saja pemerintah tidak setuju, karena menurut pemerintah itu akan lebih banyak hal negatifnya dibandingkan hal positif. Lalu apalagi sampai 9 provinsi, dan itu jelas di Pulau Jawa, di mana populasi sebagian besar ada di Pulau Jawa. Nah, jadi di sini saya menyimpulkan bahwa saya sangat-sangat tidak setuju akan terjadinya pemekaran 9 provinsi di Pulau Jawa. Itu karena sangat merugikan perekonomian di Indonesia, menyebabkan kericuhan di antara masyarakat, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya ada, serta selain itu juga memang dari pemerintah itu tidak ada kepastian apakah benar-benar akan diadakan pemekaran atau tidak. Baik, sekian pendapat dari saya sebagai tim kontra. Mewakilkan tim pro juga, apabila ada salah-salah kata dari kami berdua, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pendapat yang telah kami utarakan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah serta pemikiran-pemikiran masyarakat agar tidak terlalu cemas mengenai berita tentang pemekaran yang belum pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.